Oke, sebelumnya yang belum kenal aku, salam kenal, aku Hikmatun Nadia, biasa dipanggil Nadia dari S1 Teknik Sipil Angkatan 2020, yang selaku moderator pada webinar LBC kali ini. Untuk susunan acaranya, yang pertama pembukaan, kemudian ada pembacaan CV dari pemateri kita, kemudian pengisian materi dan dilanjutkan acara sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah dokumentasi dan juga presensi. Nah, di sini aku mau tanya dulu nih dari teman-teman peserta LBC dari D3 dan S1 Teknik Sipil Angkatan 2021, apakah sudah menginstal SAP? Sudah, Kak. Oke, yang jawab masih satu. Yang lain gimana? Sudah menginstal apa belum? Gimana? Ayo. Masa aku cuma pesertanya, pesertanya yang jawab cuma satu. Sudah, Kak. Sudah, Kak, tapi belum bisa dibuka. Loh, tadi kok nggak bilang, ayo. Udah ada grupnya loh. Nanti terhambat untuk pelatihannya. Oh ya, mengingatkan juga ya, mungkin yang belum on cam bisa on cam dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Sebelumnya kita kenalan dulu sama pemateri kita pada hari ini. Selamat malam, Mas Zaka. Halo, selamat malam. Ya, apa kabar nih, Mas? Baik. Mohon maaf ya, bajunya agak formal. Ya, nggak apa-apa, Mas. Santuy. Mungkin ini, Mas. Habis ini kan Cas. Bentar ya, Mas. Duduk lagi. Gimana? Baterainya hampir habis. Mohon maaf sebelumnya. Iya, aku juga pasang parkiran, tenang. Gimana? Ini kesibukannya apa sekarang, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Ya, kalau kesibukan sih udah pasti, kalau di semester 7 udah skripsian, terus habis itu juga jadi aslab BIM untuk D3 semester 5. Ya, itu sih mungkin kesibukannya. Mas Zaka ini hebat ya. Beliau sekarang sedang melaksanakan tugas akhir. Semoga diberi kelancaran ya, Mas ya, dan lulus tepat waktu dan dengan nilai yang memuaskan. Amin. Mungkin Terima kasih doanya. sama Mas. Mungkin dari panitia bisa share screen terkait CV dari Mas Zaka. Nah, ini adalah CV dari Mas Zaka. Beliau adalah salah satu mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Jember dari angkatan 2018 ya, Mas ya. Untuk sudah menempuh pendidikan di SD Negeri Iwalen, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Gempol dan melanjutkan di SMK Negeri 1 Sidoarjo. Untuk
Mungkin untuk webinar bisa di-mute dulu ya mic-nya ya. Untuk beliau memiliki riwayat pekerjaan yang pertama, magang sebagai architectural drafter, CV very konsultan di bulan Mei sampai September pada tahun 2017. Kemudian pengalaman yang kedua, magang sebagai asisten civil engineer di PT Viratama Karya Persero dari bulan Januari sampai Februari tahun 2021. Untuk pengalaman perkuliahannya di sini pernah menjadi asisten dosen mata kuliah penggambaran konstruksi bangunan, kemudian pemateri di pelatihan AutoCAD dan juga SAP 2000 untuk KJI KBGI, seperti itu. Itu pengenalan singkat terkait Mas Zaka. Mungkin untuk selanjutnya bakalan ada penyampaian materi, dimohon untuk peserta menyimak dengan seksama dan dipahami. Nanti jika ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom chat terlebih dahulu atau nanti di akhir bisa raise hand kemudian on mic, seperti itu. Mungkin langsung saja penyampaian materi dari Mas Zaka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung share screen saja ya. Monggo, Mas. Monggo. Mungkin dari perkenalan, mungkin saya akan menjelaskan dari perkenalan SAP-nya dulu mungkin ya. Tapi mohon maaf ya kalau nafasku pendek, soalnya baru pulang olahraga. Jadi mungkin kan tema pelatihan webinar hari ini kan temanya untuk analisis struktur jembatan. Jadi kenapa kok menggunakan SAP? Jadi kita kenalan dulu sama SAP. Apa itu SAP? SAP 2000 merupakan program untuk perhitungan kekuatan struktur, khususnya bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan jembatan. Jadi kegunaan dari SAP 2000 yaitu sebagai salah satu software yang digunakan teknik sipil. SAP 2000 bisa membantu dalam pekerjaan struktur bangunan yang diantaranya adalah menghitung momen mekanika teknik pada struktur bangunan. Yang kedua yaitu menghitung konstruksi baja. Salah satunya itu adalah kolom, balok, dan plat lantai. Dan juga untuk menghitung konstruksi baja. Nah, mungkin untuk mahasiswa baru ini masih pada asing ya ini yang poin-poinnya. Seperti menghitung momen mekanika teknik. Nah, momen ini mungkin nanti bisa kita lihat di SAP saat pelatihan. Seperti juga ada konstruksi baja. Untuk yang kolom, balok, dan plat lantai ini kebanyakan ada di bangunan gedung bertingkat. Jadi kolom itu struktur yang tegak, balok itu struktur yang di atasnya kolom, lalu plat lantai ya seperti lantai pada umumnya. Selanjutnya yaitu kegunaan SAP untuk analisis jembatan. Pada SAP 2000, pada analisis jembatan berguna untuk mengetahui bidang momen, bidang geser, dan ledutan yang terjadi. Selain itu, juga bisa untuk mengetahui batang mana yang terjadi tekan dan tarik. Nah, seperti gambar yang ada di sebelah kanan atas, yang berwarna merah ini berarti batangnya atau profilnya itu mengalami tekan. Kenapa kok bisa tahu mengalami tekan? Karena di sini profil tersebut mengeluarkan warna merah saat dikeluarkan bidang momennya. Sedangkan yang bawah warna biru berarti terjadi gaya tarik. Oke, selanjutnya. Kalau untuk perlombaan yang saat ini, mungkin data yang diperlukan sebelum mulai menggunakan aplikasi SAP 2000, yang pertama, yaitu gambar desain jembatan. Yang kedua, dimensi atau ukuran jembatan. Yang ketiga, berat jenis profil yang akan digunakan. Yang keempat, beban yang akan ditumpu. Yang kelima, peraturan-peraturan. Oke, selanjutnya,
Untuk pelatihan kali ini, data yang saya gunakan yaitu panjang jembatannya. Total panjang jembatan yang saya gunakan ada di 330 mm. Untuk asnya itu ada di 320 mm. Untuk lebar jembatannya ada di 54 mm. Asnya 45 mm. Untuk tinggi jembatannya ada di 90,5 mm. Lalu profilnya sesuai peraturan dari tornya, yaitu menggunakan balsa 3x3 mm, dan berat jenis balsanya saya ambil di 20 kg per meter kubik. Nah, seperti ini untuk gambarnya. Jadi sebelum memulai menggunakan SAP, diusahakan kita menggambar jembatan rencana. Jadi setelah menggambar jembatan sesuai dengan peraturan-peraturan seperti tinggi maksimal, seperti lebar maksimal dan panjang maksimal, dan juga lebar bukaan yang bisa masuk ke dalam jembatan. Itu kita sesuaikan dulu ukuran-ukurannya. Lalu untuk dimensi profilnya seperti yang ada gambar di kanan, saya menggunakan 3 jenis dimensi profil. Yang pertama balsa 3x3 biasa. Yang kedua ini yang 6x3 ini balsa ditumpuk 2. Yang ketiga balsa ditumpuk 3. Oke. Mungkin sebelum masuk ke SAP, pada gambar ini mungkin ada pertanyaan? Gimana nih teman-teman? Monggo, nggak usah malu-malu, ditanyakan saja apabila ada kebingungan. Gimana, Rek? Apakah sudah paham? Mungkin kalau dari saranku ya, kalau untuk gambar ini kan sebenarnya kalau saya gambar ini kan menggunakan aplikasi AutoCAD ya di laptop. Mungkin kalau untuk mahasiswa baru masih belum mahir menggunakan AutoCAD, bisa juga menggunakan buku gambar yang ada kotak-kotaknya itu. Nah, itu kalian bisa gambar dulu di sana. Nanti juga sekalian kalian bisa ngerakit juga di kertas yang sudah kamu gambar di garis lembar lembar buku gambar yang kotak-kotak itu. Aku lupa namanya. Milimeter blok, Mas. Ah, itu dia. Jadi ingat TB Astruk. Bener, salah satu peralatan. Gimana nih teman-teman? Dari sini sudah paham semua? Gimana? Dari Daniel the BCD ini apakah ada pertanyaan? Tidak, Kak, sudah paham. Oke, bisa dilanjutkan, Mas. Oke, kalau gitu saya lanjut ke subnya aja ya. Bentar, saya stop share dulu. Sebentar ya, subnya agak lemot. Iya, Mas. Nggak apa-apa, Mas.
Oke, mungkin apa sudah terlihat ya? Ya Mas, sudah terlihat Mas. Sudah terlihat, Kak. Oke. Jadi langkah awal saat menggunakan SAP, pertama kita ke file dulu ya, file, terus kita klik new model. Nah, setelah ini sebenarnya bebas sih mau pilih yang mana. Kalau saya sih kebiasaannya menggunakan langsung grid only. Nah, untuk ukuran-ukuran ini saya biarkan dulu langsung oke aja. Oke, jadinya seperti ini. Bentar. Saya screen ulang lagi. Oke, nah setelah itu untuk mengubah garis grid-nya, kita menggunakan klik kanan di layar, semua layar ini. Kita langsung klik kanan, terus kita pilih edit grid data, lalu kita pilih yang modify. Oke, setelah ini, sebelumnya kita ubah dulu unitnya ya, ada di kanan pojok bawah. Kita ubah menjadi kilogram milimeter aja. Kita ulangi, klik kanan, lalu edit grid data, kita modify. Oke, setelah itu kan muncul angka-angkanya. Di sini display grid as-nya berdasarkan ordinat atau spacing. Kalau ordinat kan seperti biasanya ya, ordinat dari kiri berarti 0 sampai ke kanan. Kalau saya menggunakan spacing. Lalu untuk menentukan jarak-jaraknya ini, kita bisa lihat di gambar yang sudah kita gambar sebelumnya. Jadi misalkan untuk yang garis X, yang sumbu X ini, di sini ada 80, ada 65, ada 30, ada 65, ada 80. Oke, kita tulis saja, tinggal tulis 80. Lalu 65, lalu, nah karena ini yang 30 di tengah ada objek juga, maka yang 30 ini kita bagi dua menjadi 15. Kita add dulu. Kita tulis lagi 15. Kita tulis 65. Lalu yang terakhir 80. Nah, cara ngeceknya apakah ini panjangnya sudah benar atau belum. Nah, terakhir ini kita isi 0 ya. Soalnya saat dicek menggunakan koordinat, nah, di sini kelihatan totalnya. Untuk total panjangnya ada di 320. Itu apakah sudah sesuai? Nah, di sini sudah sesuai. Karena yang dimasukin untuk di SAP itu garis asnya ya, bukan lebar keseluruhan atau panjang keseluruhan. Jadi harus dari as garisnya. Oke, setelah itu kita ubah yang grid data Y. Untuk yang Y berarti yang sebelah sini. Ada di 45. Cuma 45. Terus ini 0. Ini kita tinggal delete lagi. Oke. Setelah itu untuk yang Z, untuk tingginya aku cuma ada 1 di 80 untuk asnya ya, dari as ke as, tengah ke tengah. 80. Oke. Kita lihat. Kita ubah 80. Enter, bubble size-nya di sini bisa terlihat. Bubble size-nya terlalu besar, kita bisa coba ubah menjadi 10. Nah, di sini sudah terlihat. Kita coba oke dulu. Kita lihat di Windows-nya bagaimana. Nah, apabila tidak terlihat seperti ini, kita bisa ngeceknya dengan cara ngeklik yang ada di sini, yaitu XY.
kok tidak keluar. Nah, seperti ini. Untuk yang kanan ini biasanya secara default itu 3D view, ya kita klik juga 3D view. Nah, jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu kita mendefinisikan, yaitu di define, pertama yaitu material. Kita add new material, karena untuk balsa ini khusus ya, bukan baja, bukan beton. Jadi regionnya kita user. Setelah itu untuk material type-nya, di sini kan nggak ada untuk kayu ya. Jadi kita menggunakan other. Oke. Setelah itu kita ubah namanya menjadi balsa. Untuk ininya, weight unit per volumenya kita samakan dengan yang tadi. Nah, weight per volumenya itu berat jenis balsa ada di 82 kg per meter kubik. Nah, kita ubah dulu berarti unitnya ke kilogram meter. Nah, itu ada di 82. Oke. Setelah itu kita ubah dulu ke sentimeter, kilogram sentimeter. Lalu kita isi untuk modulus elastisitasnya itu ada di 181.000. Lalu untuk Poisson U-nya kita samakan saja. Untuk coefficient of thermal expansion-nya kita gunakan 65. Oke, sudah. Jadi sebenarnya kalau untuk weight per unit volume itu kita kalau untuk balsa kan nggak ada berat jenis pastinya ya. Jadi triknya itu dengan cara apabila kita udah punya balsa, kita timbang satu-satu balsanya. Lalu kita bagi per meter kubik. Nah, di sana ketemunya berapa beratnya balsa yang kalian punya, itu kalian bagi dengan meter kubik, 1 meter kubik, ya dibagi dengan itu. Kalau unit kalian 1 meter kubik, kalau unit kalian pakai meter kubik ya dibaginya pakai meter kubik. Kalau unitnya pakai kayak sentimeter ini ya dibaginya per 1 sentimeter kubik gitu sih. Jadi untuk balsa kan kalau kalian pernah pegang kayu balsa ya itu kan beratnya beda-beda, ada yang keras, ada yang empuk. Nah, jadi cara ngakalinnya seperti itu. Oke, selanjutnya ini untuk material property datanya sudah oke. Oke, lagi kita mendefinisikan lagi untuk section property-nya, yaitu frame section. Oke, kita add new property. Kita pilih yang other section designer. Kita pilih nya yaitu balsa 1. Base materialnya itu balsa. Setelah itu section designer-nya. Nah, di sini kita bisa gambarkan langsung draw solid shape saja. Agak lemot ini. Bentar ya.
Kita ubah materialnya jadi balsa. Setelah itu kita ubah juga height-nya di 30. Terus weight-nya 30. Oke. Oke. Setelah itu kita down. Aduh. Oke. Kita langsung oke aja. Setelah itu kita buat balsa yang kedua, add new property. Setelah itu section designer. Kita buat yang balsa 2, jadi yang 2 tumpuk, base materialnya di balsa. Setelah itu section designernya. Nah, kita langsung pilih aja yang draw solid shape. Kita langsung klik aja di tengah gini. Yang terpenting kalau untuk gambar-gambar seperti ini yaitu ada di dimensinya. Di sini kita unitnya menggunakan milimeter, jadi harus sama dengan balsa rencananya. Ada berapa milimeter, berapa milimeter. Oke, kita klik aja. Klik kanan. Materialnya kita ubah ke balsa. Lalu untuk height-nya ada di 6. Untuk weight-nya ada di 3. XY center-nya ada di 0 ya. Usahakan ada di tengah. Kita bisa zoom-nya dipakai ini. Kita bisa zoom. Oke, seperti ini jadinya. Oke. Selanjutnya kita down. Oh, oke. Sebentar ya, untuk yang bahasa nomor 1 sepertinya. Nah, tadi saya salah masukkan nilainya ya. Nah, ini. Nah, di sini 3 harusnya. X senternya 0. Oke. Kita down lagi. Oke, lagi. Kita buat bahasa yang ketiga. Balsa 3. Materialnya balsa. Setelah itu section designernya. Kita buat dulu rectangle-nya. Tengah. Oke, lalu kita lihat berapa 9 kali 3. Oke, kita pilih dulu select pointer. Agak lemot ya ini. Nah. Kita ubah material ke balsa, lalu untuk height-nya tadi ada 9, lalu untuk weight-nya ada di 3. Oke. Kita bisa nge-zoom-nya pakai icon ini, rubber band zoom.
Sini bisa kelihatan untuk balsa yang 9x3 atau balsa yang tumpuk 3. Jadi kita down. Oke, sudah balsanya sudah ada 3 sesuai dengan gambar rencana. Oke, selanjutnya kita mulai. Sebelumnya kita define lagi untuk section property di area section. Nah, ini saya buatnya untuk yang beban platnya. Jadi ini plat untuk pembebanan itu kita lihat di peraturannya ya. Lihat di peraturannya itu ada di 50x50x5. Oke, kita lanjutkan di subnya. Plat pembebanan ada di 50. Ada di 5. Jadi membran sama bending ini adalah ketebalan platnya. Oke. Untuk material name-nya, kita pilih aja yang A992 FC50. Oke, selanjutnya kita oke. Platnya, lalu kita oke lagi. Oke, sampai sini. Mungkin selanjutnya kita mulai menggambar aja. Menggambarnya sesuaikan dengan gambar yang sudah kita rencanakan ya. Jadi seperti yang kalau tampak atas atau tampak bawah ini, itu seperti ini bentuk rangkanya. Oke. Kita mulai aja. Lanjut di ini, draw frame cable. Kita klik. Nah, untuk yang balsa ini kita bisa pilih untuk garis yang kita gunakan di garis sumbu X. Nah, di sini gambarnya tidak jelas kalau menggunakan balsa double 2. Berarti kita menggunakan untuk sectionnya kita menggunakan balsa 2. Kita tinggal gambar aja. Oke, kita pilih gambar lagi. Oke. Setelah itu untuk pengakunya di sini saya menggunakan balsa yang satu aja, bukan balsa yang double. Jadi kita pilih sectionnya di balsa 1. Oke. Kita gambar lagi. Jadi sehabis gambar seperti ini, kita langsung klik lagi ini ya. Oke, lanjut gambar lagi. Oke, sip. Setelah itu rangka untuk ikatan anginnya seperti ini. Untuk yang ini saya baru ingat. Untuk yang tengah ini saya menggunakan balsa yang tumpuk 3. Gambar dulu, kita ubah dulu balsanya. Sectionnya menjadi balsa 3. Oke, kita gambarkan di sini. Oke, skip. Di sini kita cek dulu ya. Untuk yang 3D view, tab window 3D view, kita pilih ini. Kita klik dulu, jangan lupa untuk tabnya. Kita pilih ini display option. Kita pindah ke general option, pilih section, lalu kita juga pilih extrude. Oke. Nah, di sini terlihat untuk yang balsa double 2 warnanya warna ungu, untuk yang
bahasa cuma satu gak di double ada di warna biru. Untuk bahasa yang double 3 ada di warna abu-abu. Selanjutnya kita mulai menggambar tampak sampingnya. Kita ubah view-nya di XZ. Oke, seperti ini. Kita lihat, cek dulu gambarnya seperti apa. Nah, untuk yang tampak sampingnya ternyata saya menggunakan untuk di profil atau di batang tekannya menggunakan balsa yang 3 lapis. Oke, kita lanjut menggambarnya. Sama seperti tadi, kita tinggal pilih draw frame atau table. Sectionnya jangan lupa diganti balsa 3. Oke, oke. Setelah itu kita cek gambar lagi. Nah, di sini menggunakan bahasa yang double 2. Oke, nah di sini karena di 3D view-nya masih garis satu ya, belum garis tebal. Untuk merubahnya menjadi tebal, kita klik lagi aja 3D-nya. Nah, sudah nampak. Setelah itu, untuk cara copy gambar ini ke gambar nah, kan untuk rangka yang tampak samping kan ada di sebelah grid nomor 1 ya. Untuk mengopi ke grid nomor 2-nya, itu kita caranya dengan kembali ke tampilan XZ. Kita blok dulu semua dengan menekan mouse klik kiri, dari kanan ke kiri ke atas. Nah, apabila sudah terpilih semua profilnya, kita bisa pilih di edit, lalu kita pilih replicate. Nah, setelah itu yang kita kopikan ke arah Y ya. Jadi di sini Y-nya ada di tadi ada berapa? Ada di berapa? Y-nya ada di 45. Jadi kita tulis DY-nya ada di 45. Oke, kita apply, kita cek apakah benar. Nah, sudah tergambar benar. Oke. Maka otomatis di-copy ke sisi yang satunya. Selanjutnya saya tampak atas, tampak XY, tampak tampilan XY. Kita pindah ke bagian yang atas ini ya. Di bagian atas ini di gambar rencana saya itu ada di sini nih, tampak atas ada bahasanya yang cuma satu, gambarnya seperti ini. Oke, maka di saatnya kita pindah dulu ke atas dengan cara klik move up in list. Mohon maaf ya, agak lemot ya saya. Oke, selanjutnya kita mulai gambar lagi. Section-nya kita ganti balsa 1 sesuai gambar yang kita rencanakan. Nah, setelah itu kita lihat lagi. Oh, seperti ini. Oke. Nah, langsung ke tengah ini.
lalu lanjut ke sini, lalu ke sini. Kita klik lagi untuk graph frame-nya, klik di sini. Oke, kita bisa cek yang di 3D-nya, kita klik 3D. Nah, jadi sudah sesuai yang kita gambar rencanakan. Untuk merotate 3D view-nya, bisa pilih di sini. Kita bisa cek secara manual. Nah, seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya yaitu kita kembali ke lantai ke bawah ya. Di sini kita untuk mengetahui kita berada di tampilan mana untuk yang XY ini, kita bisa lihat di 3D itu ada garis kotak biru ini. Atau kita bisa juga cek di XY plane at Z sama dengan 80. Berarti kita ada di ketinggian 80. Jadi kita kembali ke bawah. Selanjutnya kita yaitu klik di ujung-ujung kiri ini, ujung atas dan ujung bawah, kita tambahkan yaitu asing untuk join-nya. Nah, join ini yaitu perletakan jembatannya, dudukannya jembatan. Nah, untuk yang sebelah kiri biasanya yaitu digunakan yaitu untuk yang ini. Jadi ada transition 1 dan 3. Oke. Untuk yang sebelah kanan, dudukannya itu biasanya sebagai roll. Nah, di sini roller. Kita bilang oke. Yang di 3D view, kita klik dulu window 3D view-nya. Agar bisa terlihat restraint-nya, kita pilih lagi di sini di display option, lalu kita klik restraint. Oke. Nah, maka tampak untuk dudukan jembatannya di sini. Oke. Kembali lagi ke yang gambar XY. Selanjutnya yaitu kita menggambar plat. Nah, ini platnya ini sebenarnya digunakan untuk pembebanan nanti kalian ya. Jadi kalau saat pembebanan jembatan itu ada dudukan platnya di sini. Jadi makanya kenapa saya buatkan bolongan di sini, kan sudah ada ketentuannya ya untuk ada bolongannya di tengah agar bisa memasukkan platnya. Jadi kita tinggal blok aja seperti ini, ditekan mouse-nya. Nah, maka akan otomatis seperti ini. Selanjutnya yaitu kita bisa tinggal masukkan bebannya. Mungkin ini akan 3 kali berapa ya? Ini kan ada di 30 kali 45. Terus dibagi 2 menjadi 15 kali 45. Maka cara ngitungnya yaitu misalkan beban rencana kita ada di 30 kilo. Nah, kita tinggal hitung aja 30 kilo itu dibagi luasannya. Kita hitung menggunakan kalkulator aja biasa. Misalkan kita di 30 kilo dibagi luasan platnya ini. Nah, di sini kan platnya terbagi 2 ya, kanan kiri. Maka yang dibagi itu 15 dikali 45. Luasnya ada di 675 mm persegi untuk satu platnya. Lalu caranya yaitu dengan 30 dibagi
645. Nah, hasilnya tuh ada di 0,0465. Maka beban yang kita gunakan di sini yaitu kita pilih dulu platnya. Nah, di sini terlihat untuk garis putus-putusnya. Kita tinggal klik asing. Lalu kita pilih area load. Lalu kita pilih uniform to frame cell. Lalu kita ganti load distribution-nya menjadi two-way. Lalu load-nya ada di berapa tadi? Ada di 0,0465. Oke. Oke. Lalu kalau apabila sudah dimasukkan bebannya, kita ubah dulu ke 3D ya. Lalu kita langsung aja analisis, yaitu analisisnya dengan cara klik analyze. Kita pilih set analysis option. Nah, kita pilih untuk yang space frame. Oke. Analyze. Kita pilih analyze lagi. Pilih run analysis. Nah, untuk yang modal ini, kita klik dulu modalnya. Lalu kita pilih do not run case. Jadi di sini action-nya do not run. Dan statusnya kan belum di run ya. Oke, kita langsung run now aja. Oh, ternyata kita harus save dulu filenya. Oke, kita save. Setelah itu, maka SAP otomatis akan menghitung kekuatan struktur tersebut. Nah, di sini terlihat bahasanya mengalami lendutan. Nah, untuk mengecek lendutannya ada di berapa, di sini bisa terlihat untuk U3-nya, kita tinggal arahkan mouse-nya aja ya di tengah sini. U3-nya itu ada di 0,3513, berarti ada di 0,3 mili, karena satuan kita menggunakan mili. Gitu. Lalu kita selanjutnya kita bisa ngecek momennya. Kita ubah dulu ke XZ, lalu kita ubah momennya. Caranya dengan di sini ya, kita pilih frame cable tendon, lalu kita pilih momen 3. Oke, nah di sini terlihat untuk momennya. Nah, untuk ngecek momennya di berapa, kita bisa pilih profilnya. Kita kembali ke 3D. Lalu kita klik kanan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk momennya. Yang momen maksimalnya otomatis ya di sini show max, display option-nya. Nah, di sini terlihat ada di 6,95 kilo per milimeter. Di jaraknya ada di 175 dari sumbu X. Selanjutnya untuk defleksi maksimalnya ini ada di 0,3 mili. Gitu. Jadi nanti untuk pembebanannya
bisa disesuaikan dengan tornya ya, dengan ketentuannya. Selanjutnya kita cek juga di sini. Nah, di sini refleksinya tidak sampai 0, untuk momennya di sini ada di 3,61 itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, gimana teman-teman? Mungkin ada yang masih dibingungkan, monggo ditanyakan. Nah, mungkin ada sedikit tips lagi untuk ngecek bebannya apakah udah masuk ya. Kita pilih dulu platnya di sini, lalu kita klik kanan. Nah, setelah klik kanan kan muncul seperti ini. Lalu kita pilih yang load. Nah, di sini sudah masuk ternyata. Oh, gitu. Oke, seperti itu. Bagaimana dari teman-teman? Mungkin masih ada yang dibingungkan. Monggo ditanyakan, nggak apa-apa. Mungkin kalau pembebanan yang lebih seperti realnya kan di sini kan platnya ya. Terus nanti ada tangkainya ke bawah untuk menahan gentongnya yang untuk pembebanannya itu ya. Mungkin saya bisa ubah, kita coba ubah pembebanannya menjadi beban titik ya. Nah, yang tadi kan ini beban biasa seperti 30 dibagi dengan luasnya ini. Kalau sekarang saya coba menggunakan beban titik atau beban terpusat. Kita ubah dulu asingnya, kita pilih platnya, lalu kita asing, area load, pilih counter frame-nya kita ubah menjadi 0. Lalu optionnya jangan lupa di replace existing load. Oke. Nah, cara mengeceknya apakah sudah 0 bebannya atau belum, kita tinggal pilih platnya, terus kita klik kanan, lalu kita cek
di load-nya. Nah, di sini di load-nya itu sudah non, berarti sudah tidak ada bebannya untuk platnya. Selanjutnya yaitu kita pilih frame-nya. Kita ke 3D dulu ya mungkin. Oh, begini. Kita rotate dulu. Nah, seperti ini. Kita buat frame dulu sebagai bantuan ya, bantuan untuk menempatkan bebannya. Lalu kita pilih frame-nya. Setelah itu kita asing forces, pilih yang join load, lalu forces. Untuk momen about global X-nya kita ubah menjadi, misalkan kita coba di 30. Oh. Ini 0 di global, first global Z. 10. Oke. Oh, ternyata tidak muncul. Mungkin kita ulangi lagi menggunakan kita menggunakan frame load aja, frame load. Lalu kita pilih yang poin. Nah, kita pilih relative distance-nya di 5. Di 0,5. Ini 0 aja, 0 untuk KGF-nya kita pilih di 30. Oke. Nah, jika ada bebannya akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal analisa saja. Run analyze. Nah, pastikan untuk modalnya itu action-nya Donatron. Lalu kita run now. Oke, seperti itu teman-teman. Bagaimana? Apakah masih bingung atau gimana? Iya, bagaimana nih teman-teman dari angkatan 21, apakah masih ada yang dibingungkan? Sih Kak, tapi bingung dari awalnya. Gimana itu bingungnya? Masa dari awal? Kalau dari saya ada beberapa step yang ada yang paham, ada yang tidak begitu. Nah, gimana tuh Mas? Itu yang mana aja? Dari yang mana coba? Ya nggak apa-apa, sebutin aja wis. Ingat Iya. Izin masuk ya Kak. Kalau saya tadi bingung yang itu pembuat apa material itu Kak. Yang section tadi itu Kak. Pembuat apa penentuannya tadi Kak. Terima kasih Kak. Yang section properties ini. Iya Kak, benar Kak. Jadi kita pilih section properties kan, lalu kita pilih frame section. Nah, untuk membuatnya itu
kan kita tinggal pilih aja add new property. Nah, untuk ininya, untuk frame section property type-nya, kita pilih other. Kita pilih other karena ini kayu balsa ya, tidak ada di sub. Nah, kita pilih section yang kotak, lalu section name-nya kita ubah aja balsa. Nah, base materialnya itu kita samakan yang udah kita buat tadi, pada jenis balsa yang kita masukin tadi. Kita pilih balsa. Terus untuk section designer-nya, nah di section designer ini itu kita membuat dimensi balsanya ya. Jadi caranya itu kalau digambar di section designer, kita pastikan dulu unitnya kita pakai apa, pakai milimeter atau pakai sentimeter. Kalau untuk balsa kan bentuknya kotak kaca, jadi kita langsung pilih draw solid shape, kita pastikan di tengah XY. Nah, setelah itu kan muncul kotak-kotak seperti ini. Nah, ini ukurannya belum sesuai. Caranya untuk menyesuaikan ukuran kotak balsa ini itu dengan cara di klik kanan. Ini sedikit agak lemot ya. Nah, maka akan otomatis muncul shape properties seperti ini. Untuk materialnya kita samakan balsa yang tadi. Lalu untuk height dan weight-nya ini kan panjang, tinggi sama lebarnya ya. Nah, itu kita samakan dengan ukuran balsanya. Jadi satuannya udah milimeter, nah balsanya kan ukurannya 3 kali 3 milimeter. Jadi kita tinggal klik 3, terus ini juga 3. Oke. Nah, di sini kan karena terlalu kecil ukurannya, kita bisa zoom menggunakan rubber band zoom. Gitu. Langsung aja. Nah. Nah, di sini terlihat untuk bahasanya. Gimana? Apakah masih ada yang dibingungkan? Ya, Kak. Sudah paham, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Mungkin yang lain, kalau masih ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan. Gimana nih teman-teman? Mungkin saya tanya sedikit ya Mas ya. Tapi ini dulu Mas Zaka belajar SAP ini kayak BIM juga. Itu dari mana Mas? Belajar otodidak atau mengikuti pelatihan? Sebenarnya kalau untuk belajar aplikasi ini ya itu kebanyakan otodidak ya, karena di kuliahan ini nggak ada mata kuliah khususnya kecuali D3. Jadi sebagai mahasiswa seharusnya kita memang harus benar-benar bisa otodidak. Kalau misalkan ada seminar atau pelatihan-pelatihan yang mungkin gratis ya tinggal kita ikuti aja gitu. Berarti otodidak ya Mas ya? Ya, Mungkin kebanyakan otodidak. Itu juga dari himpunan sendiri kan juga sudah ngasih memfasilitasi ya terkait. Jadi ada pelatihan AutoCAD, SAP, dan juga BIM nanti. Tuh. Dan teman-teman mungkin itu ya tadi pengenalan SAP juga untuk keberlangsungan lomba LBC. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Ada kesempatan terakhir sebelum waktunya habis, masih ada 10 menit. Monggo teman-teman yang mau ditanyakan bisa raise hand, kemudian on mic.
Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oh, mungkin untuk yang melanjutkan yang tadi yang join load ya. Caranya untuk menambahkan join load di tengah, kita butuh grid dulu di tengah. Kita ubah dulu grid-nya, edit grid data, modify system. Nah, untuk 45 ini dibagi dua dulu. Jadi ada di 22,5 berarti ya. Di sini tetap 45. Di sini berarti 22,5. Nah, kita tambahkan dulu grid di tengah ya. Oke. Nah, setelah ada grid di tengah ini, baru kita bisa menambahkan beban terpusatnya. Jadi kita ibaratkan beban ini tuh seperti nanti pas saat pembebanan yang di lapangan ya yang terjadi gitu ya. Jadi kita klik dulu. Nah, di sini ada grid point di tengah-tengah, pokoknya di tengah-tengah sini ya. Kita pilih sampai ada tanda silangnya. Kita zoom aja biar benar. Susah juga ternyata. Kita tambahin dulu aja frame di sini agar mudah. Lalu kita pilih lagi di sini. Kita buat frame lagi menyilang. Oke. Lalu kita pilih di sini. Sepertinya tidak mau muncul ya. Coba di sub kalian apakah bisa muncul. Nah, seperti ini garis silang. Karena emang di sub saya agak aneh. Gitu. Jadi nanti kalian tinggal pilih grid di tengah ini sampai silang seperti ini. Lalu kita asing. Lalu kita pilih join load. Pilih force. Nah, di sini untuk yang force global Z-nya diubah menjadi beban yang kita mau. Nah, kalau untuk beban yang ke bawah berarti kita tulisnya minus. Misalkan aku ini di beban 30. Jadi tinggal pilih minus 30. Oke. Nah, maka di sini terlihat seperti itu. Coba kalian coba ya di sub kalian. Karena di subku emang agak aneh. Gimana? Apakah masih ada yang dibingungkan? Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyakan?
Permisi Mas Aka, izin masuk. Saya Farhan Mas. Oke. Ini Iya, tadi iya, iya. Mas Aka kan sudah memasukkan bebannya ya Mas ya. Oke. Ya, terus. Itu apakah sudah dianalisis juga Mas tuntutannya? Oh, tadi sudah. Ini Mas Farhan ini kan kemarin pernah megang SAP gak? Iya Mas. Kalau untuk pembuahan yang kalian gunakan gimana? Mungkin berbeda sama aku. Oh, permisi Mas ya. Jadi kalau untuk pembebanan yang biasanya saya gunakan di SAP itu begini Mas, bukan di tengah bentang yang seperti Mas Zaka gambarkan tadi, tapi karena di sini kan ada plat kan ya Mas ya. Nah, platnya itu kan nanti bakal menumpu di gelagar bawahnya itu. Nah, makanya kalau saya naruhnya itu di itu Mas, di sudut 4 persegi yang tadi Mas Zaka bilang sampai ketemu silangnya. Nah, di situ Mas, di 4 titik poin itu. Oke. Berarti dibagi 4 gitu bebannya. Iya Mas. Oh, begitu. Nah, bisa jadi masukan juga ini, Rek. Jadi seperti yang Mas Farhan lakukan ya, karena Mas Farhan juga kan sudah pernah jadi juara ya di lomba balsa ini, jadi bisa juga pembebanan yang di sudut seperti ini, di sudut-sudut balsa ini. Gitu. Nah, ini kelihatan Mas Farhannya. Jadi mungkin kita coba ya di sini sampai terlihat silang ini, lalu kita asing, lalu kita pilih join load forces. Kalau misalkan mungkin saya coba di 40 kilo ya, berarti untuk yang di titik ini jadi 10 kilo, minus 10 kilo. Oke. Lalu untuk yang pojok sini juga kita asing, lalu di join load di forces sama 10 kilo. Oke. Kita ketik lagi. Lalu kita analyze, kita run analysis. Pastikan modalnya donatran, kita run now. Kalau untuk ngecek lanjutannya kan di sini ya, show deformed shape. Kita pilih, kita langsung oke. Nah, yang kanan malah ya jadi deformasi. Jadi untuk ngecek lanjutannya, Mas Farhan biasanya gimana ya? Berbeda sama saya sepertinya caranya. Mas Farhan. Iya Mas. Itu coba mungkin Mas Eka bisa langsung klik di tadi. Nah, itu Mas, yang dipakai U3-nya. Di tengah kan tetap berarti ya? Iya Mas. Jadi di situ letupannya Oke. itu besar min 0,2248 milimeter. Iya, jadi unitnya tetap kita perhatikan ya. Jadi kita sekarang unitnya ada di milimeter, maka kalau mouse dipaskan di tengah sini, lendutannya atau penurunannya itu ada di yang U3, yaitu minus 0,2. Berarti ada di minus 0,2 milimeter seperti itu. Kalau untuk tornya ada maksimalnya nggak? Enggak kan ya? Langsung 50 aja. Gimana Mas? Maksudnya untuk bebannya tahu Mas? Lendutannya. Oh, kalau di lendutan nggak ada Mas. Kan sebenarnya gini kan, kalau di kayu itu jembatan balsa biasanya kan lendutannya itu sama. Maksudnya juga
Kalau di perlombaan kadang hampir dianggap tidak ada kan kalau jembatan bahasa itu nggak diketahui kalau beda dengan baca kan Mas. Jadi Oke, biasanya kan oke. emang langsung pas itu. Cuma ini emang kalau di perlombaan emang suruh ngecek aja. Tapi dasarnya katanya juri itu biasanya sebenarnya emang runtutan bahasa itu nggak ada gitu Mas. Oke, oke, oke. Nah, seperti itu ya. Nah, Farhan ini sebenarnya lebih pengalaman ya kalau untuk lomba-lomba bahasa seperti ini. Jadi mungkin bisa belajar juga ke Mas Farhan. Oke. Sih, kayak bisa. Mungkin ada yang ditanyakan. Gimana nih dari teman-teman peserta? Apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir. Oh ya, juga bagi teman-teman 2021 ini nanti recordnya bakalan dibagikan juga korek. Jadi misal kalian mau belajar lagi. Nah ya itu kalian bisa memutar ulang hasil recordnya tentang PN kali ini sama webinar ini. Juga kalian ini menurutku termasuk angkatan yang beruntung juga karena di awal-awal ini udah Bener. pelatihan SAP ini. Kan kalau biasanya maba enggak ada ya Mas ya dari dulu ya Mas Akai. Ada baru-baru kali ini. Mungkin cuma pelatihan AutoCAD ya Mas ya kalau masih semester 1. Iya, pelatihan Ya, AutoCAD. dan itu pun pas di liburan semester 1 ke semester 2 malah. Iya. Benar Mas. Saat mau TB Konsbang itu Mas. Iya, kalau ini kan biar gimana ya? Biar mahasiswa baru ini juga ada gairah untuk ikut lomba juga. Euforia itu sangat benar-benar seru deh. Seru banget. Betul Mas, benar banget emang. Soalnya kalau berkaca di angkatan juga itu yang paham SAP juga masih sedikit kan ya Mas. Jadi nanti untuk teman-teman maba ini kalau semisal udah masuk semester 2, nah itu kan ada ansruk tak tentu. Nah, itu bisa kalian menggunakan bantuan SAP 2000 ini kayak gitu. Ya. Jadi manfaatnya nggak cuma di jembatan tok, ini bisa di gedung, di struktur bangunan apapun atau mungkin konstruksi balik di ansur tak tentu nanti kayak gitu. Benar banget. Mungkin ini yang paham anstruk masih yang dari D3, S1-nya belum ini karena belum dapat mata kuliahnya juga. Iya. Gimana dari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Gimana teman-teman? Halo Rek. Halo Rek. Izin menjawab Pak. Mungkin sudah cukup Pak. Buat selanjutnya mungkin kita bisa belajar dari, kalau misalkan ada yang lupa bisa ditonton kayak di rewatch lagi gitu Kak, buat webinarnya pada malam hari ini. Terima kasih. Oke. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke grup ya. Jadi nggak usah malu-malu, grupnya diaktifin. Mungkin kalau ada kendala atau kesusahan bisa disampaikan lewat grup. Nanti dari panitia akan membantu, gitu ya. Mungkin dicukupkan saja Mas, karena dari teman-teman juga udah tidak ada pertanyaan. Oke. Mungkin bisa dikasih motivasi gitu Mas. Semangat juga. Motivasi apa ya? Ya mungkin kalau untuk yang S1 ya semangat TB-nya, karena semester 1 TB-nya masih 1, semester selanjutnya TB-nya bukan 2 tapi langsung 3 sampai semester selanjutnya. Jadi tetap ikutin aja tugas-tugasnya, kerjain.
sebisa mungkin dikerjain sendiri ya. Biar Sambil tahu. ya Mas ya. Iya. Berkemampuan juga. Iya, kalau mungkin perlombaan-perlombaan ini kan sebenarnya ya agak susah-susah amat ya, cuma buat bahasa analisis di sub seperti ini juga gitu, gak butuh waktu yang lama sih, tapi nanti impact-nya kalian cukup besar kalau sudah bisa di pemodelan bahasa sama di penggunaan aplikasi sub ini. Nanti euforianya untuk lomba-lomba ini seru lah pokoknya. Kalau kalian ada info-info lomba bahasa, nanti kan pasti ada diinfokan juga lah ya dari pihak HMS sama dari KIS, pasti diinfokan juga lah kalau ada lomba-lomba. Nanti kalian juga bisa ikut. Meskipun masih mahasiswa baru, kalau sudah dikasih ilmunya seperti ini kan lebih pede juga kan daripada di angkatan-angkatan kita kan gak diajari seperti ini ya. Mas, pasti di angkatanku juga dulu itu ya gimana Mas ya nggak ada pelatihan-pelatihan kayak gitu di awal-awal. Dari ini Iya. masih pertama kali diadakan ajang lomba untuk maba, juga perkenalan terkait lomba jembatan gitu Mas. Iya. Jadi jangan ragu kalau ada lomba-lomba bahasa di universitas lain, ya coba aja diikuti. Pasti euforianya itu sangat seru sekali lah. Apalagi kalau udah menang, udah bisa membanggakan nama baik universitas dan nama sendiri. Gitu. Jadi tetap semangat. TB-nya masih 1, jadi semangat. Gambarnya yang penting tetap pegang penggaris biar tetap lurus gambarnya. Gamtek. Ya, si Gamtek. Kalau dari SMK mah cepet. Yang dari SMA ini. Udah jago kayaknya Mas kalau yang dari Iya SMK kayaknya ini. Mas. Gambarannya bagus-bagus. Yang dari SMK 2 hari udah selesai. Ya nggak tidur tapi Mas. Tetap semangat, Re. Terima kasih Mas Jaka atas penyampaian materinya, juga motivasinya. Jangan lupa presensinya itu di chat, kolom chat ya. Ya, untuk teman-teman peserta webinar kali ini, diharap untuk mengisi presensi yang sudah dikirim di room chat. Mungkin sebelumnya kita dokumentasi terlebih dahulu, Mas. Ini dari teman-teman peserta webinar pada malam hari ini, diharap untuk on cam ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Ayo teman-teman on cam dulu. Ayo teman-teman sudah, bagaimana panitia sudah siap? Mohon maaf Mas Zaka, mungkin bisa di stop share screen-nya. Monggo gimana? Panitia sudah siap? Sudah, Nas. Oke, untuk yang slide pertama. Full screen. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3.
Mungkin sudah dicukupkan ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi pada yang sudah tertera. Tetap semangat buat teman-teman dari D3 dan S1 Teknik Sipil, semangat dalam kuliahnya, selamat dalam mengikuti serangkaian kaderisasinya. Semoga diberi kelancaran. Semangat juga tentunya, lombanya juga semoga nanti bisa menang. Mungkin itu saja dari kami selaku panitia. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Semangat terus. Jangan lupa mulai merakit jembatannya. Terus untuk yang belum ambil balsanya segera diambil, yang sudah ada di Jember. Untuk yang dikirim bisa menunggu balsanya datang. Mungkin itu saja. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Aku live juga ya. Ya, makasih banyak Mas Zaka sudah menyempatkan waktu untuk mengisi webinar. Ya, aku pakai maaf. Aku ngingetin buat teman-teman yang belum ngambil balsa, dia harus segera mengambil. Dan buat yang balsanya dikirim, mungkin ditunggu dulu ya, karena untuk timeline perakitan jembatannya itu mulai tanggal 6. Mungkin jika ada yang masih dibingungkan bisa dibaca lagi tornya, dan kalau ada kendala dan juga pertanyaan bisa disampaikan di grup LBC gitu. Jangan malu-malu, Rek. Grupnya diaktifkan. Tuh. Untuk notulensi bisa ditunggu dulu, dan untuk hasil recordnya besok akan dikirim. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Apa bisa live?